Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang integral parsial bersama Mr. Alamatika. Nah, berbicara masalah integral parsial, kenapa muncul istilah integral parsial? Karena kita tidak bisa mengintegralkan suatu persamaan dengan menggunakan integral biasa, integral rasional, ataupun kita tidak bisa menggunakan integral substitusi. Makanya muncul lagi istilah integral parsial. Nah, integral parsial rumusnya itu bisa kita lihat seperti ini. Integral U dV sama dengan U kali V dikurangi dengan integral V du. Nah, inilah rumus untuk integral parsial. Nah, sebagai contoh, misalkan contoh pertama saya angkat adalah integral 2x e berpangkat x dx. Nah, kalau kita mau integralkan menggunakan integral fungsi rasional, tentunya ini tidak bisa kita selesaikan. Yang kedua, kalau kita mau menggunakan integral substitusi pun tidak akan bisa kita selesaikan. Makanya muncul istilah integral parsial. Nah, cara menyelesaikannya ini menggunakan integral parsial. Nah, kita bawa ke dalam bentuk seperti ini. Integral U dV. Jadi kita misalkan integralnya di sini. Nah, yang saya misalkan di sini, yang apabila kita ini ada dua, sebelumnya ya saya sebutkan di sini ada dua fungsi di sini. Fungsi yang pertama ini 2x. Kalau duanya ini kita mau keluarkan ke depan sebagai konstanta, tidak masalah juga, boleh. Artinya 2 integral x e berpangkat x dx. Nah, kemudian ciri yang pertama yang kita mau misalkan sebagai variabel u, yaitu fungsinya tersebut apabila kita turunkan dia bisa mencapai titik 0. Dia bisa mencapai nilai 0. Nah, kalau saya turunkan e berpangkat x, selamanya akan berpangkat selamanya hasilnya pasti e berpangkat x terus. Selamanya akan menghasilkan nilai e berpangkat x terus. Nah, kalau ini 2x saya misalkan sebagai u, kalau saya turunkan menjadi 2, kemudian 2 saya turunkan jadi 0, maka yang pantas untuk kita misalkan sebagai variabel u tidak lain yang ini. Ini saya misalkan sebagai variabel u. Nah, selanjutnya selebihnya dv. dv tidak lain yang ini, e berpangkat x dx. Jadi ini kita misalkan sebagai dv. Nah, sekarang kita lihat rumusnya. Untuk rumus integral parsial, U sudah jelas, sudah ada V-nya. Nah, yang kita tahu di sini adalah dV. Untuk menghasilkan V, maka kita tinggal integralkan saja ini. Kemudian integral V lagi, V-nya kita dapat dari sini. Kemudian du. Yang kita ketahui adalah U. Nah, sekarang untuk menyelesaikan ini, kita misalkan tadi, ini sudah misalkan U sama dengan 2x. Misalkan U sama dengan 2x. Nah, kalau saya turunkan ini, jadinya du. Fungsi U saya turunkan terhadap x. Du per dx sama dengan 2. Jadinya ini dx-nya saya bawa ke sebelah kanan. Jadinya du sama dengan 2 dx. Du-nya sudah kita peroleh di sini. U-nya juga sudah ada. Nah, sisa V. Untuk mendapatkan V, kita peroleh dari pemisalan ini. dV sama dengan e berpangkat x dx. Nah, selanjutnya kedua ruas kita integralkan. Saya kasih catatan di sini. Kedua ruas kiri maksudnya dengan ruas kanan ya.
kedua ruas diintegralkan. Nah, kalau saya pasang integral di sini juga harus dipasang integral. Di sini variabelnya ada satu ya, ada di sini nilainya 1. Nah, untuk menyelesaikan hasilnya ini, maka kita peroleh integral dv-nya jadinya di sini adalah jadi v sama dengan integral e berpangkat x, kembali lagi ke posisi semula, e berpangkat x. V-nya kita sudah peroleh, V-nya juga sudah kita peroleh. Maka untuk mendapatkan hasilnya ini, nah tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Integral 2x e berpangkat x dx sama dengan u-nya ini. U-nya kita ganti dengan u ini. U jadinya 2x kemudian V-nya ndak lain ini, e berpangkat x kemudian dikurang integral V-nya tidak lain adalah e berpangkat x kemudian du tidak lain adalah 2 dx dikali dengan 2 dx. Nah, selanjutnya kita sisa jabarkan 2x e berpangkat x dikurangi. Nah, sisa kita integralkan satu kali di sini. 2 ini kan konstanta, jadi saya bisa keluarkan di sini integral e berpangkat x dx jadinya sama dengan 2x e berpangkat x dikurangi dengan 2 integral e berpangkat x. Integral e berpangkat x tidak lain adalah e berpangkat x juga. E berpangkat x kemudian ditambah dengan c. Jadi inilah solusinya. Inilah solusi untuk integralnya menggunakan integral parsial. Ini solusinya ya. Contoh lain misalnya. Contoh lain. Contoh 2. Integral x cos x dx. Integral x cos x dx. Yang mana dimisalkan sebagai u? Yang dimisalkan sebagai u ini ya. Ini sebagai u-nya. Kemudian ini sebagai dv. Nah, tinggal kita misalkan u sama dengan x, du per dx sama dengan 1 ya. Jadinya du sama dengan dx. Kemudian dv sama dengan cos x dx. Kedua ruas kita integralkan, maka kita akan peroleh integralnya. Ini sama dengan v integral cos. Integral cos adalah sin x. Nah, ingat ya, kalau untuk integral cos x dx itu sama dengan sin x tambah c ya. Kalau integral sin x dx itu tidak lain adalah minus cos x ditambah dengan c. Nah, ini untuk catatan saja, sebagai catatan. Ini rumus yang biasa kita gunakan pada integral trigonometri. Oke, kembali. Selanjutnya kita integralkan
integral x cos x dx sama dengan u-nya adalah x, v-nya adalah sin x, kemudian dikurangi integral v-nya adalah sin x, du adalah dx. Hasil yang kita peroleh x sin x dikurangi dengan integral sin adalah minus cos x, kemudian ditambah dengan c. Kita sederhanakan, x sin x minus ketemu minus jadi positif, cos x ditambah dengan c. Ada juga yang dinamakan dengan integral parsial, tapi setelah kita integralkan masih butuh diintegralkan lagi. Jadi ini dinamakan integral parsial yang berulang. Contohnya misalnya contoh ketiga, integral x berpangkat 2 cos x dx. X berpangkat 2 cos x dx. Nah, hampir sama yang di atas. Nah, kalau kita mau selesaikan ini, yang kita misalkan sebagai u adalah yang ini. Kemudian ini adalah dv. Nah, kalau saya misalkan sebagai u ini adalah u sama dengan x kuadrat, du sama dengan 2x dx ya, du per dx sama dengan 2x, jadinya dx nya saya bawa ke sebelah kanan, makanya jadinya 2x dx. Kemudian kita integralkan ini, dv sama dengan cos x dx, kedua ruas kita integralkan, jadinya v sama dengan integral cos adalah sin x. Belakangan kita tambah c nya ya. Nah, coba kita masukkan ini. Kita masukkan integral x kuadrat cos x dx sama dengan u nya tidak lain adalah x kuadrat, kemudian v nya adalah sin x, kemudian dikurangi integral v nya tidak lain adalah sin x, kemudian du nya tidak lain adalah 2x kali dengan 2x dx. X kuadrat sin x dikurangi dengan 2 nya ini, kalau kita mau keluarkan boleh, kalau kita mau pasang di sini juga 2 tidak masalah. Nah, ini ada 2. Di sini ada dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah sin x, fungsi yang kedua adalah 2x. Lagi-lagi coba cek yang mana di sini. Apabila kita turunkan, maka dia akan menuju 0. Kalau sin x saya turunkan menjadi cos. Kalau cos saya turunkan lagi, kembali lagi ke min sin. Sin cos di sini ya, dia akan berulang. Kalau ini saya turunkan 2x menjadi 2. 2 saya turunkan jadi 0. Jadinya yang cocok dijadikan sebagai u tidak lain ini. U, kemudian selebihnya adalah dv. Jadi kita misalkan di sini. Di sini saya misalkan, atau di sini ya, u sama dengan 2x, du sama dengan 2 dx, kemudian
dv sama dengan sin x dx. Kedua ruas kita integralkan, jadinya v sama dengan integral sin minus cos x. Jadi ini yang kita masukkan lagi di sini. Jadi saya buka kurung besar di sini. Ini sebagai integral parsial kedua lagi. Integral parsial dalam integral parsial. Jadinya u tidak lain ini 2x kemudian dikali dengan minus cos x dikurang integral, integral lagi ya, integral v nya adalah minus cos x kemudian du 2 dx. Jadi kita tinggal tulis ulang saja ini, x kuadrat sin x di sini adalah 2x. Ini sebenarnya saya bisa keluarkan langsung saja di sini ya. Saya keluarkan saja. Minus ketemu minus jadi positif. 2x cos x minus ketemu minus positif lagi, integral cos x, duanya ini saya bisa bawa ke depan, 2 integral cos x dx. Minus tadi di sini ya, oke. Tadi kan minusnya ini, minus ketemu minusnya ini jadi positif, positif 2 di sini. Kemudian masih ada minusnya di sini, minus cos, oke. Selanjutnya x kuadrat sin x ditambah dengan 2x cos x minus, jadinya di sini minus 2 integral cos tidak lain adalah positif sin x, jadinya di sini sin x ditambah dengan c. Nah seperti itulah untuk integral parsial. Ada cara mudah untuk menyelesaikan integral parsial. Nah kita bisa menggunakan tabel-tabel ya. Tabel-tabel yang saya maksud ya kita bawa ke dalam bentuk seperti ini. Kita coba dari atas saja. Dari sini contoh pertama tadi. Oke. Kita bagi 2. Di ruas kanan ini di sini kita simpan sebagai fungsi yang diintegralkan. Nah, contoh pertama tadi fungsi yang diintegralkan adalah e berpangkat x dx. Kalau di sini di ruas kiri fungsi yang diturunkan. Yang diturunkan adalah 2x. Nah, saya kasih keterangan saja di sini. Ini catatannya adalah turunkan hingga 0. Kalau yang di sebelah integralkan hingga sisi kiri jadi 0. Nah, kalau yang pertama di ruas kiri
turunkan hingga 0. 2x saya turunkan menjadi 2. Kemudian 2 saya turunkan menjadi 0. Nah, kalau ini kita integralkan sampai sejajar dengan nilai 0 ini. Integral E berpangkat X tidak lain adalah E berpangkat X. Integral E berpangkat X lagi tidak lain adalah E berpangkat X. Nah, langkah selanjutnya, tarik garis dari atas, dari sisi kiri di sini, ketemunya di sisi kanannya di sini, di baris kedua. Baris pertama pada sisi kiri ke baris kedua pada sisi kanan. Nah, seperti ini. Ini juga. Nah, seperti ini. Nah, kemudian beri tanda. Di sini tandanya adalah positif, di sini negatif. Nah, solusi untuk integral ini, solusi untuk integral yang pertama ini, yang ini, solusinya adalah sama dengan 2x kemudian E berpangkat X. Tandanya adalah positif, makanya di sini positif. Tidak usah ditulis. Kemudian dikurang 2 E berpangkat X. Kemudian tambah C. Coba kita lihat. 2x E berpangkat X dikurangi dengan 2 E berpangkat X tambah C. Sama ya. Solusinya pun sama. Dengan cara yang sama untuk soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, oke, coba kita perhatikan. Untuk soal yang kedua ini kita buat dua sisi lagi. Sisi sebelah kiri yang diturunkan tidak lain adalah variabel X, sebelahnya adalah cos X dx. Kemudian di sini kalau saya turunkan jadinya 1, saya turunkan jadi 0. Kalau ini saya turunkan, kalau saya ini integralkan, di sini turunkan, di sini integralkan. Kalau saya integralkan ini jadinya ini kan integral cos, jadinya sin. Kemudian kalau saya integralkan lagi sin, jadinya minus cos X. Oke, sudah sejajar dengan nilai 0 di sebelah kiri. Jadi sudah selesai. Tinggal kita tarik garis dari sisi kiri. Dari sini, kemudian di sini juga. Tandanya adalah positif, negatif. Dengan cara yang sama ini, jadi solusinya tidak lain adalah sama dengan X sin X, kemudian positif ya, kemudian ini negatif 1 cos X, cos X ya, minus ketemu minus jadinya positif di sini, tambah dengan C. Coba bandingkan X sin X tambah cos X ditambah dengan C. Oke, sudah benar juga. Ini solusinya dengan solusi yang kita peroleh di sini.
Nah, dengan cara yang sama kita akan dapatkan di sini. Untuk soal yang ketiga, coba kita jalankan soal yang ketiga. Di sini adalah x kuadrat. Di sini adalah cos x dx. Kalau saya turunkan ini jadinya 2x. Kalau saya turunkan lagi jadinya 2. Kalau saya turunkan jadi 0. Kalau saya integralkan ini di sini turunkan, saya tuliskan turunkan, di sini integralkan. Kalau saya integralkan cos jadinya sin x. Kalau saya integralkan, ingat itu saja ya, di atas saya sudah tuliskan rumusnya. Integral cos adalah sin x, integral sin adalah minus cos x. Kemudian integral minus cos x tidak lain adalah minus sin ya. Kalau cos, integral cos kan sin x. Tapi kan ada minusnya, jadinya minus sin x di sini. Selanjutnya tinggal kita tarik garis. 1, 2, 3. Tandanya selalu selang-seling ya. Positif, negatif, positif. Solusi yang akan diperoleh tidak lain adalah integral x kuadrat cos x dx, tidak lain hasilnya adalah x kuadrat sin x, ini x kuadrat sin x, kemudian dikurang minus ketemu minus jadi pasti positif di sini, 2x cos x, kemudian di sini positif tapi ada negatif sin di sini, jadinya dikurangi dengan 2 sin x ditambah dengan c. Bandingkan x kuadrat sin x, oke, ini 2x cos x, oke, minus 2 sin x ditambah dengan c. Jadi solusinya sudah benar ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, contoh selanjutnya. Contoh keempat. Misalnya, integral seperti ini. Integral x akar 4x kurang 1 dx. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Nah, untuk menyelesaikannya ini kita misalkan seperti itu tadi ya. Yang mana kita misalkan sebagai U. U-nya tidak lain adalah ini. Ini U, kemudian ini adalah dV. U sama dengan X, DU sama dengan DX, kemudian DV sama dengan 4X kurang 1. 4X kurang 1, akar itu pangkat 1/2 ya. Saya langsung saja ubah menjadi pangkat 1/2 DX. Kedua ruas diintegralkan.
Nah, ingat ini adalah integral fungsi aljabar. Nah, kalau seperti ini ada fungsi lagi di sini ya, dalam fungsi lagi. Kalau dalam bentuk akar seperti ini, kemudian di sini ada variabel 4-nya. Nah, untuk integral seperti ini rumusnya seperti ini. Integral secara umum ya, A X ditambah dengan B berpangkat N sama dengan dx dulu sama dengan ini ya, koefisien yang ada di sini A dikali dengan N plus 1. Kemudian lanjut di sini X ditambah dengan B berpangkat N plus 1 ditambah dengan C. Ini rumusnya. Jadi kalau saya integralkan ini, jadinya V sama dengan A, hanya tidak lain adalah 4 dikali dengan N plus 1 1/2 tambah 1. Kemudian di sini adalah 4x dikurangi dengan 1 berpangkat 1/2 ditambah dengan 1. Jadinya di sini adalah 1/4 dikali dengan 1/2 tambah 1 jadinya 3/2 dikali dengan 4x kurang 1 berpangkat 3/2 tambah C sebenarnya di sini ya. Belakangan kita tambahkan C saja. 4/2 jadinya di sini mati. Di sini sisa 2. Jadinya di sini adalah 2 kali 3 6 1/6 4x kurang 1 berpangkat 3/2. Jadi kita sudah dapat nilai V-nya di sini ya. Integral parsialnya X akar 4x kurang 1 dx sama dengan UV, U-nya adalah X, V-nya adalah 1/6 4x kurang 1 berpangkat 3/2 dikurangi dengan integral V-nya adalah 1/6 4x kurang 1 berpangkat 3/2 di integral V du, du-nya adalah dx. Untuk yang pertama kita sudah dapat di sini. Seper 6x ya, atau x/6 boleh. X/6. Ini sebenarnya kita bisa jabarkan seperti ini ya. Atau saya tuliskan seperti itu saja, seperti di atas, tidak masalah. 4x kurang 1 berpangkat 3/2 dikurangi dengan 1/6-nya bisa saya keluarkan di sini. Kemudian integral 4x kurang 1 berpangkat 3/2 dx. Nah, tinggal kita integralkan ini. X/6 atau 1/6 dikali X, 4x kurang 1 berpangkat 3/2 dikurangi dengan 1/6 buka kurung. Ini kita integralkan lagi 1 kali.
1/4 dikali dengan 3/2 ditambah dengan 1. Fungsinya adalah 4x kurang 1 berpangkat 3/2 tambah 1 tambah C. Jadinya adalah 1/6 x dalam kurung 4x kurang 1 berpangkat 3/2 dikurangi dengan 1/6. Dahulukan dulu yang dalam kurung ya. 1/4 3/2 tambah 1 jadinya 5/2. 4x kurang 1 berpangkat dengan 5/2 kemudian ditambah dengan C. Seper-6 x dalam kurung 4x kurang 1 berpangkat 3/2 dikurangi dengan ini mati sisa 2 ke 5 10 ya. 1/6 dikali dengan 1/10 4x kurang 1 berpangkat 5/2 ditambah dengan C. Jadinya adalah 1/6 x 4x kurang 1 berpangkat 3/2 dikurangi dengan ini jadinya 1/60 4x kurang 1 berpangkat 5/2 ditambah dengan C. Catatan. Nah, untuk 4 dikurangi 4x kurang 1 pangkat 3/2 itu sama saja 4x kurang 1 berpangkat 1 dikali dengan 4x kurang 1 berpangkat 1/2. Nah, jadi kita bisa tuliskan ini 4x kurang 1 akar 4x kurang 1. Kalau ini pangkat 2. Jadi kita bisa tuliskan juga dalam bentuk lain seperti ini. 1/6 x dalam kurung 4x kurang 1 akar 4x kurang 1 dikurangi dengan 1/60 ini jadinya 4x kurang 1 berpangkat 2 dikali dengan akar 4x kurang 1 tambah dengan C. Inilah solusinya. Integral x akar 4x kurang 1 dx. Kalau kita mau buktikan dalam bentuk tabel, bisa. Yang pertama di sini x, kemudian di sini adalah akar 4x kurang 1 dx. Ujung-ujungnya kan pasti kita akan cari sendiri integralnya. Ini saya turunkan jadi 1, diturunkan jadi 0. Ini saya integralkan. Jadinya tidak lain adalah ini. Jadinya di sini adalah
1/6 4x kurang 1 berpangkat 3/2. Ini lagi kita integralkan ujung-ujungnya. Integral untuk yang ini, integral 1/6 4x kurang 1 pangkat 3/2 dx, jadinya adalah 1/60. 1/60 4x kurang 1 berpangkat 5/2. Selesai. Tinggal kita silang. Itu yang di sini. Kemudian nanti yang di sini. Di sini tambah, sini kurang. Ujung-ujungnya akan sama ini ya. Solusi. Langsung saya sama dengan x dikali 1/6 ya. 1/6 x 4x kurang 1 berpangkat 3/2. Kemudian ini minus, oke. Dikurangi dengan 1/60 4x kurang 1 berpangkat 5/2. Kemudian ditambah dengan c. Oke, sama ini dengan ini. Penulisan lainnya bisa seperti ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan materinya cukup mudah untuk dipahami ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan komentar di bawah di video ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.